Cek. Ya kalau menurutku emang bener sih tadi kata Mas Galuh juga, di organisasi itu jangan mengedepankan ego dan jangan baperan, karena memang problemnya di organisasi itu sangat banyak ya. Kita harus menyelesaikan permasalahan organisasi secara kepala dingin gitu. Kalau misalnya di awal udah baperan, gimana mau menyelesaikan masalah, ujungnya malah nambah masalah. Awal mulanya aku nggak daftar administrasi publik. Beda, aku dulu daftarnya di pertanian UPN. Tapi karena memang saintek tidak cocok dengan isi kepala aku ya lebih memilih ke sosial. Karena memang ternyata setelah tahu dan setelah masuk dalam lingkup administrasi publik ternyata malah sangat-sangat cocok sekali. Untuk Kak Galuh sendiri, kenapa memilih administrasi publik? Pilih administrasi publik, boleh juga. Gini, saya dulu berpikiran administrasi publik itu dulu administrasi negara ya, itu hitung-hitungan. Sama Mas ya, ngitung statistika. Saya ternyata korban jebakan di situ. Itu satu. Nah, habis itu yang kedua, ini dulu saya jalur undangan. Di situ dikasih kuota untuk masuk pilih 2 kampus. Itu kan. Yang pertama dulu saya pilih UNJ, yang kedua saya pilih Brawijaya. Nah, pilihan pertama saya administrasi negara UNJ. Di situ karena saya mikir akan banyak hitung-hitungan.
Ternyata Zong, saya masuk. Dan setelah saya masuk, baru saya tahu bahwa akreditasinya waktu itu strip alias belum ada. Itu. Nah, tapi kenapa saya nggak mundur gitu kan jadi pertanyaan kan? Lah kenapa Mas tahu kayak gitu kok mundur? Ternyata sih semester 1, semester kedua punya teman-teman organisasi, teman-teman kayak gini, makanya saya selalu berpesan bahwa perbanyak teman. Ya, kalau di kampus tuh punya teman, berbanyak relasi, itu bakal membantu banget. Yang kedua, kalau udah banyak teman, jangan posisiin kalian jadi benalu mereka, tapi posisiin kalian adalah orang yang kalau diajak cerita tuh enak. Tuh. Jadi kalian nggak gampang. Tadi salah satu kelemahan orang baperan itu dia sering ngeluh. Kok gini gitu kan di situ. Nah, itu salah satu yang menurut saya udahlah, kita sekarang udah masuk administrasi publik, hadapin aja gitu. Ntar di akhir sesi saya mau ceritain tentang ini sampai saya di posisi tahap ini, tapi ntar aja. Oke Mas, sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Dian itu pengalaman saya dulu ya. Karena seperti ini, jadi sekarang faktanya sektor publik di Indonesia itu ASN-nya itu yang tercatat itu 4,8 juta ya, 4,8 juta ini itu mungkin jumlahnya kecil dibanding yang 276 juta orang Indonesia ya, kecil. Tapi kemudian dari 48 juta itu kalau kepala keluarga satu rumah tangga itu ada katakanlah 4 misalkan, berarti 4,8 juta dikalikan 4, belum aja lagi keluarga yang lain-lain. Artinya apa? Dampak dari ASN ini untuk sektor publik itu sangat besar. Ini untuk terkait dampak. Jadi saya contoh ASN, saya dosen tapi saya kan PNS ya. Saya punya 1 istri, 3 anak, saya punya keluarga besar dan lain-lain. Ketika saya kemudian menjadi ASN yang memiliki latar belakang yang bagus, apapun yang saya sampaikan kadang menjadi acuan keluarga untuk melakukan sesuatu. Contoh misalkan pilkada. Ya. Nah, yang jadi kemudian dari 48 juta ini, ya, 4,8 juta, setiap tahun itu ada formasi yang besar karena ASN itu ada batas waktu pensiun ya. Dari 4,8 juta ini tahun ini ada 150-an atau 135.000 orang ASN yang dibuka CPNS-nya kemarin, tapi ada sisa sekitar 4.000 yang tidak terserap. Setiap tahun ada yang pensiun ya. Dan kemudian mulai tahun 2020 ini bukan hanya BKN, tapi kemudian domainnya di BKN itu membuka formasi banyak terkait dengan analis kebijakan. Ya, analis kebijakan ini kalau kemudian kebijakan itu dalam bidang kepegawaian, maka kemudian namanya disebut analis kepegawaian. Contoh Mbak Dian ya. Kemudian analis macam-macam analis kesehatan itu bidangnya kesehatan. Tahun ini kita ada 24. Kalau kemudian dari 80 lulusan, 24 itu sudah lebih dari 25%. Itu besar itu ya. Artinya, dan kemudian saya berpikir waktu itu saya ketika kuliah saya sempat di semester kedua ini saya pindah nggak menarik ini AN itu, kerjaannya bisa dilakukan oleh semua orang gitu, kerjanya gampang cuma ngetik dan lain-lain ya. Tapi kemudian semakin saya bekerja di dalamnya, ketika saya semester 5 saya menemukan, oh ini ke depan sektor publik ini itu sangat penting ya. Bukan hanya kemudian sangat penting dalam memberikan pelayanan, tapi kemudian orang-orang yang duduk di dalamnya itu orang-orang yang betul menguasai apa yang harus dilakukan ketika kemudian mereka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat jangan dipikirkan hanya orang di loket ngasih surat izin dan lain-lain.
tapi mulai bagaimana kemudian kebijakan itu dibuat sampai kemudian kebijakan ini strategis dilaksanakan oleh seorang yang di depan loket. Kebijakan dibuat di tingkat Jakarta sampai kemudian di tingkat daerah ada. Ya, artinya apa? Orang yang kemudian memiliki kemampuan di bidang administrasi itu orang yang sangat memang harus dilatih dengan baik. Nah, ide inilah yang kemudian oleh Woodrow Wilson di tahun 1895 itu muncul. Kita butuh orang-orang yang dididik untuk mengurusi sektor publik. Karena apa? Sektor publik itu dari A sampai Z itu ada semua dan harus dilakukan dan harus dikuasai dengan baik, bukan orang-orang yang non sewu hanya manajemen ngurusi mungkin persuratan atau akuntansi yang ngurusi keuangan atau mungkin MSDM yang harus sebagian, tapi dari A sampai Z. Dan itu implikasinya sektor publik itu memiliki peluang lapangan pekerjaan yang sangat luas. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Ini sudah mulai terbuka orang-orang di Indonesia, makanya kemudian yang namanya seluruh animo perguruan tinggi negeri, terutama di Jawa, untuk administrasi sangat tinggi. UNJ dapat berkah dari itu. Tahun lalu kita nomor 4, tahun ini kita masih 8 besar. Dan kemudian tahun ini kita penyumbang nomor 6 ya, tapi ya mungkin karena UNJ nomor 6 tapi total ya ada 2000-an berapa. Jadi potensinya demikian. Ada kemarin hasil analisis di IAPA, karena saya juga ikut di IAPA, Association of Public Administration, pengurus pusat, ada analisis sekitar kurang lebih 100 berapa belas analis kebijakan yang dibutuhkan sektor publik. Dan sekarang kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten sadar bahwa potensi ini ada dan dilatih dalam administrasi publik. Ya, bukan orang manajemen, bukan orang itu. Sehingga kemudian bayangkan potensi pekerjaannya. Ya. Namun kemudian yang harus Anda pahami adalah kita bersaing dengan lulusan dari prodi-prodi yang berbeda, bukan prodi-prodi yang sama, tapi lulusan yang berbeda. Ya. Jadi kita juga beruntung karena animo kita tinggi, maka raw input kita pasti grade-nya bagus. Hingga asumsinya kualifikasi akademik minimal itu sudah terpenuhi, sehingga kemudian prosesnya tinggal digodok di dalam proses pembelajaran selama 4 tahun itu. Dan testimoni kita dari BKD Kota itu juga baik, dari BKD BKN juga baik ya. Jadi lulusan-lulusan kita yang berjaya juga baik. Jadi silakan Anda bayangkan sendiri seperti apa ya. Dan kemudian ASN itu strukturnya sangat ya birokrasi ya, di luar bahwa ada metodologi birokrasi dan lain-lain. Tapi inilah potensi pekerjaan yang bisa Anda miliki. Contohnya Mbak Dian, gitu. Angkatannya Mbak Dian yang jadi PNS berapa Mbak? Ada nggak datanya? Untuk angkatan saya kemarin kalau saya kan angkatan 2018 Pak, untuk yang barengan saya. 2018 malah? Ya. Nah itu. Ya itu yang bareng saya itu ada yang di pusat ada 2, yang di daerah ada 3 atau terus untuk tahun penerimaan yang tahun ini ada lebih banyak lagi Pak, yang kemarin sekitar 20-an ya, itu beberapa. Ya, data kita 24. Nah itu kemarin yang angkatan 2014 juga ada beberapa. Kalau teman sekelas saya kemarin kebetulan ada 3 orang dulu yang satu kelas. Ya, jadi itu ya gambarannya ya Mas ya. Jadi ya ini memberikan ekspektasi yang bagus buat kita atau Anda sebagai calon lulusan. Tapi itu tadi ada persaingan. Ya, untuk tesnya juga sekarang tidak gampang ya. Tesnya juga tidak gampang. Ada tes bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi kesempatan sekolah kuliah itu disiapkan untuk Anda memiliki bekal menghadapi tes-tes yang kayak gitu. Ya, Anda jangan kayak kacamata kuda nggak lihat kanan kiri gitu ya. Tapi gunakan semua potensi yang disediakan oleh kampus maupun Ormawa maupun BEM atau lembaga kemahasiswaan untuk melengkapi Anda dengan semua amunisi sehingga Anda bisa berperang atau bertarung untuk merebut lapangan pekerjaan. Ya. Analogi sederhananya gitu ya Mbak ya. Itu aja dari saya Mas.